Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Sadaqallahul aliyyul azim. Para pendengar yang budiman, saya sampaikan salam tayyibatan mubarakatan min indillah fa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah sampai di 10 kedua daripada kemuliaan kenikmatan bulan Syahrul Ramadan. Bulan yang luar biasa, bulan yang seluruh pembicara mengingatkan kembali bagaimana khutbah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa di bulan ini kalian dijadikan sebagai tetamu Allah. Syahrun du'itum fihi ila diyafatillah, dan diingatkan juga syahrun ju'iltum fihi min ahli karamatillah, bulan di mana kalian dijadikan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki karamatillah, yang memiliki kedudukan dan keistimewaan, martabat yang tinggi di sisi Allah hanya karena masuk dalam satu ruang dan zaman yang disebut dengan bulan Ramadan. Pertemuan kita saat ini kita akan mengkaji bersama berkenaan tentang al-muqarrabun, orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-qurbu minallahi taala. Ayat tadi dalam surat Al-Waqi'ah bahwa mereka itu adalah orang-orang puncak, seperti halnya ucapan yang sering kali diucapkan bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, bahkan pada titik perbuatan kebaikan bagi orang-orang abrar, orang-orang yang baik yang melakukan perilaku yang saleh dan taat, itu bisa jadi perbuatan yang sayyiatul muqarrabin, merupakan perbuatan sayyi'ah, perbuatan yang kurang elok bagi orang-orang yang sampai pada derajat al-qurba, sampai pada derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka itu adalah as-sabiqun as-sabiqun. Siapa as-sabiqun? Yaitu orang-orang yang paling dahulu beriman kepada Allah dan mendapati berada di ring pertama, berada di tempat yang paling mulia, beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Mereka itu adalah al-muqarrabun. Di mana posisi mereka? Fi jannatin na'im. Ulaikal muqarrabun, orang-orang itu adalah muqarrabun fi jannatin na'im, yang berada di gelimang nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam saat ini bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk mencapai, untuk menggapai bagaimana caranya kita bisa wa ila rabbika wa ilallahi zulfa, menuju kepada Allah untuk bermesraan, untuk mencapai pada derajat al-qurba, mencapai pada derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam doa Abi Hamzah Sumali bagaimana Al-Imam Zainal Abidin berkata dalam untaian doa yang luar biasa tersebut. Beliau berkata, wa annar rahila ilaika qaribul masafah, sesungguhnya perjalanan menuju engkau itu adalah qaribul masafah, dekat jaraknya, mudah sebetulnya bagi seorang hamba untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Wa innaka la tahjuba an khalqika illa an tahjubahumul a'malu dunak. Sungguh engkau tidak menutup dirimu untuk engkau bisa dikenal oleh para makhlukmu, para penciptamu ya Allah. Akan tetapi makhluk tersebut, manusia tersebut yang begitu banyak hijabnya karena amal, karena perbuatan dan dosa dan keji yang mereka lakukan, sehingga mereka ada batas, tidak sampai pada kedekatan ilahi. Apa yang dimaksud dengan al-qurbu ilahi? Apa yang dimaksud dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Pastinya kedekatan di sini adalah bukan kedekatan al-qurbul makani waz zamani, bukan kedekatan ruang dan waktu dengan Allah, yang artinya kalau kita lagi di atas, seringkali Allah diartikan jihadil ulu, Allah berada di bagian yang tinggi. Ketika kita di tinggi berarti kita lagi dekat sama Allah. La, yang dimaksud dengan
Kedekatan dengan Allah adalah kedekatan spiritual, hubungan kita zulfa ma'allah, melakukan kedekatan yang kita rasakan di sanubari kita dengan haqaiqil iman, dengan hakikat keimanan kita kepadanya, sehingga kita merasakan kedekatan tersebut. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, seperti dalam ayat itu, wahai Rasulullah, kalau mereka bertanya bagaimana di mana Allah, maka fa inni qarib, sungguh aku ini dekat dengan orang hamba-hambaku. Allah dekat dengan kita, tapi kita yang berupaya jauh dengan perbuatan dan amal kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya setiap nafs, setiap jiwa, setiap manusia ini terbelenggu dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia selalu ulang-ulang dalam kekejian dan kemaksiatan, dalam melakukan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan jamuan Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, itu adalah saat-saat kita al-qurb ilallah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menggapai pada derajat al-muqarrabun. Al-muqarrabun siapa mereka? Pastinya yang paling qarib ilallah, yang paling dekat dengan Allah adalah yang mengemban ajaran Islam, yang menyampaikan dakwah tauhid untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau yang sampai pada derajat qaba qausaini au adna, sampai pada derajat paling dekatnya, hanya antara dua busur saja jaraknya dengan Allah. Sebagai analogi, begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabun hum Muhammad wa ali Muhammad. Mereka itu adalah Muhammad beserta keluarga suci beliau sallallahu alaihi wa alihi. Akan tetapi kita juga bisa mulai mempersiapkan diri kita untuk menggapai al-qurbil ilahi, sampai pada kedekatan dengan Allah. Dengan bagaimana caranya? Bulan Ramadan ini kesempatannya. Yang pertama yaitu melalui at-tafkir, melalui perenungan dengan alam semesta ini. Kita bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Dengan seringkali kita bertafakkur, sejenak memikirkan bagaimana khalqillah, bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala, fi khalqis samawati wal ard, penciptaan Allah atas langit dan bumi ini. Dengan penciptaan itu kita akan sampai pada sebab yang sebenarnya, yaitu pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara pertama adalah at-tafakkur fil ayatil ilahiyah. Pertama adalah memikirkan dengan ayatil ilahiyah, seperti hanya ayat yang biasa kita dibacakan, alladzina yudzakirunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang mukmin yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduknya, dalam keadaan berbaringnya, atau dalam keadaan apapun, selalu yadhkurunallah, selalu mengingat Allah, wa yatafakkarun, dan mereka berfikir, bertafakkur untuk mengenal Allah. Maka orang-orang yang ingin untuk sampai dekat, maka melalui at-tafakkur, banyak merenung, berpikir. Tafakkur sa'a khair min ibadati sana min 70 sana. Rasulullah melakukan mazad, menambah bagi siapa yang bertafakkur, seolah-olah dia melakukan ibadah setahun, seolah-olah 70 tahun, yang artinya begitu besarnya. Lakukanlah tafakkur tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tafakkur, yaitu al-ibadah wal amal salih. Supaya kita bisa sampai pada kedekatan ilahi, kita perlu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, amal ketaatan kita kepadanya. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita jauhi. Semudah itu ajaran Islam. Lakukanlah seluruh yang diperintah. Jangan kamu alpa apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan sampai Allah mendapati kamu dalam melakukan kemaksiatannya. Itulah begitu indah, sehingga kita mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan mengesampingkan selain Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah dan apa yang dianjurkan olehnya dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan sunnah-sunnahnya,
Inilah khulasah minad din. Itu inti daripada agama. Sehingga kalau kita ingin sampai pada al-qurbil ilahi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penghambaan kita. Oleh karena itu, dalam fikih setiap kita memberikan penghambaan, kita harus disertakan dengan niatul qurbah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah kesempatan kita untuk paling luar biasa mendekatkan diri kepada Allah. Salat qurbatan ilallah, berwudu qurbatan ilallah. Semua amal yang amrun ibadi, perkara kita, seremoni penghambaan kita kepada Allah, di situ seorang hamba, seorang mukallaf harus menyertakan niatul qurba. Maka kalau ingin untuk sampai kepada qurbatan ilallah, sampai pada kedekatan sama Allah, melakukan ibadah dan amal saleh. Dan yang terakhir dalam kesempatan kali ini, yaitu yang tidak kalah penting daripada tafakkur dan ibadah, yaitu al-adhkar wad du'a, yaitu berzikir dan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk diberikan taufik, diberikan kesempatan, diberikan segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir. Dan hari-hari Ramadan ini seperti halnya dalam khutbah Rasulullah, kesempatan terbaik fi awqati salawatikum, di waktu-waktu setelah kalian melakukan salat, itu adalah waktu doa. Bahkan itu adalah waktu mustajabnya doa. Oleh karena itu minta doa kepada Allah. Angkat tangan, deraikan air mata dalam kesendirian kita ketika kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan, ketika semua keluarga kita tertidur, putra-putri kita dalam nikmatnya berbaring, kita berdiri membaca ayatillah, membaca firman-firman Allah, kemudian salat dan mengangkat tangan kita, membaca doa Abu Hamzah Sumali, membaca apapun yang kita bisa dengan cucuran, dengan deraian air mata, untuk kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan taubat yang sebenarnya, dalam keadaan taubat yang tidak membutuhkan taubat setelahnya. Maka dengan tiga hal ini dalam kesempatan ini, at-tafakkur, kemudian adalah al-ibadah wal amal salih, dan yang terakhir ad-du'a, memohon doa kepada Allah. Rabbi waffiqni, berikanlah aku taufikmu, berikanlah aku keridhaanmu, berikanlah aku kesempatan untuk selalu menggapai fastabiqul khairat, untuk selalu berkompetisi. Kita selalu berlomba untuk melakukan yang terbaik dalam memberikan khidmat dan penghambaan kepadanya, sehingga kita akan sampai pada derajat qurba ilallahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita semuanya mempersiapkan diri untuk selalu menghadirkan Allah di hati kita masing-masing, di sanubari kita, bahwa Allah fa inni qarib, aku ini adalah yang dekat kepada kalian. Sehingga Ramadan kesempatan kita terbaik untuk zulfa ma'allah, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu bahwa Allah yang terdepan dan selainnya mungkin bisa yang sekian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terdepan, nomor satu yang kita utamakan, yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi hamba yang seutuhnya, hamba yang sebenarnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.